Laki-laki tidak bercerita, tapi dalam olah TKP ini, petugas menghadirkan seorang pria yang diduga sebagai pelaku mutilasi. Jadi, ungkapan ini tuh sebenarnya digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang suka banget memendam masalah atau nyimpan perasaan mereka diam-diam. Sebenarnya ini tuh berlaku buat semua gender ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Cuma karena konteksnya yang lagi trending adalah laki-laki tidak bercerita, jadi kita bahas yang laki-laki dulu kali ya. Tapi emang siapa sih yang larang laki-laki cerita? Siapa yang berani ngelarang-larang? Cerita aja kali. Gini loh, tren laki-laki tidak bercerita ini sebenarnya bisa kita tanggapi dengan dua cara. Pertama, melihat tren ini sebagai pembenaran bahwa laki-laki emang nggak boleh cerita dan nggak boleh curhat karena pasti bakal dicap lemah sama laki-laki lain. Kedua, melihat tren ini sebagai bentuk protes dari laki-laki itu sendiri terhadap budaya yang larang laki-laki untuk curhat karena takut dibilang lemah dan cengeng. Padahal Maya, sumpah kalau ada apa-apa mah cerita aja. Curhat atau nangis itu bukan menandakan bahwa kamu lemah, tapi menandakan bahwa kita adalah manusia. Kalau kita lihat data Pusiknas Polri, angka kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang 2024 itu didominasi oleh laki-laki sebesar 76,94%. Sementara perempuan sekitar 18,34%. Jadi yang paling banyak bunuh diri itu justru adalah laki-laki. Dan yang jadi pelaku kekerasan juga didominasi oleh laki-laki. Itu semua bisa disebabkan karena dampak dari memendam emosi dan memendam perasaan yang bisa sampai sejauh itu. Laki-laki mungkin emang banyak yang diem-diem aja dan kelihatan baik-baik aja, padahal di balik itu semua ada gudang masalah yang mereka pendam dan berpotensi dilampiasin ke tindakan ekstrim kalau misalnya emosi mereka nggak stabil. Sebagai perempuan, aku turut bersimpati dan berempati pada laki-laki yang jadi korban dari budaya patriarki yang melanggengkan ini semua. Budaya yang larang cowok nangis, budaya yang larang cowok untuk curhat masalah sepele karena takut diledekin sama teman-teman cowoknya. Pokoknya mah ya, cowok tuh harus kelihatan kuat gitu katanya. Mereka nggak boleh kelihatan lemah dan vulnerable karena katanya emang dari didikan sananya begitu. Nah, untuk memvalidasi topik ini, aku bakal mengambil opini dan pandangan dari dua Kompassioner laki-laki biar kita fair ya. Pertama, kita coba bacain opini dari Kompassioner Muzamil Misbah. Menurut Muzamil, biasanya nih, anak laki-laki itu dididik oleh keluarganya supaya bisa menyembunyikan emosi yang dianggap lembut, kayak sedih, takut, atau malu. Sementara anak perempuan itu mereka lebih diberi ruang untuk mengungkapkan emosi-emosi itu. Perempuan cenderung lebih ekspresif dibandingkan laki-laki karena adanya didikan peran tradisional yang menekankan sifat merawat, empati, dan komunikasi. Sebaliknya nih, laki-laki itu sering banget diarahkan untuk menonjolkan emosi mereka kayak marah, terus superioritas yang dianggap lebih kuat dan dominan. Nah, hal ini katanya sesuai dengan peran tradisional laki-laki sebagai pelindung dan pencari nafkah. FYI aja nih ya, ini semua itu adalah hasil dari pola asuh sejak kecil yang membentuk maskulinitas hegemonik. Katanya laki-laki yang cengeng dan nangis itu bakal dibilang gak maskulin bahkan oleh keluarganya sendiri, oleh teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya. Dan ini bikin laki-laki secara gak sadar merasa tertekan dengan stigma itu. Jadinya banyak banget laki-laki yang terpaksa memendam masalah mereka sejak kecil, lalu ke bawah sampai dewasa, keterusan dan gak bisa regulasi emosi. Jadi, ketika ada masalah, mereka jadi nggak mengenal ragam emosi dan akhirnya memilih untuk suicide misalnya atau melakukan tindakan abusive. Muzamil Misbah pun menyalin omongan Ronald Levin, seorang psikolog yang memperkenalkan konsep normative male alexithymia, yaitu kondisi di mana laki-laki itu sulit buat memahami atau mengenali atau mengungkapkan emosi mereka lah.
Konsep ini ngajarin laki-laki untuk menekan emosi mereka demi mempertahankan citra maskulin. Kalau ada masalah, laki-laki tuh seakan nggak disetting untuk mencari bantuan profesional kayak psikolog atau psikiater karena ya mereka takut dianggap lebay. Terus ada data yang cukup anomali nih sebenarnya. Survei Kesehatan Nasional 2023 itu nunjukin kalau prevalensi depresi pada laki-laki itu ternyata lebih rendah dibanding perempuan. Itu by data ya. Tapi data WHO dari tahun 2000 sampai 2019 menunjukkan kalau yang paling banyak bunuh diri itu ternyata mostly laki-laki dengan perbandingan mencapai 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Kata Muzamil, angka-angka ini tuh nunjukin bahwa meskipun laki-laki kelihatannya lebih sehat secara mental berdasarkan survei atau berdasarkan data, kenyataannya mereka masih kurang mengakses layanan kesehatan jiwa sehingga bisa merugikan diri mereka sendiri, merugikan orang lain, merugikan pasangannya, orang tuanya, istrinya, anaknya, dan orang-orang di sekitarnya. Sekarang kita beralih ke Compassioner Aidil Pratama. Di balik tren laki-laki tidak bercerita ini, kita melihat adanya pengaruh besar dari konsep maskulinitas toksik atau yang biasa kita kenal dengan toxic masculinity. Dari konsep itu, pria itu diajarin bahwa mereka sama sekali nggak ada tempat untuk mengekspresikan diri secara terbuka. Nah, ketidakmampuan untuk berbicara seringkali menyebabkan pria itu merasa terisolasi dalam kesedihan mereka yang berpotensi menambah beban mental mereka. Menurut psikolog Haryo Widodo, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi itu adalah keterampilan dasar sebenarnya yang harus dimiliki setiap orang tanpa terkecuali pria ya. Jadi, tanpa berbicara, atau tanpa curhat, atau tanpa bercerita, banyak banget orang yang malah terjebak dalam perasaan mereka sendiri. Mereka merasa jadi nggak ada jalan keluar, dan pada akhirnya berisiko mengalami gangguan mental yang jauh lebih serius. Jadi, menurut si Aidil Pratama ini, kita semua itu perlu ngubah cara pandang kita terhadap maskulinitas dan pentingnya berbicara ya, pentingnya curhat atau pentingnya bercerita gitu. Bahwa laki-laki yang curhat atau laki-laki yang bercerita tentang perasaannya itu bukan tanda bahwa mereka lemah gitu. Tapi itu adalah tanda untuk mengatasi tekanan hidup dengan lebih bijaksana. Budaya yang menuntut pria untuk selalu kuat dan menahan perasaan itu harus digantikan dengan budaya yang lebih inklusif dan mendukung untuk kesehatan mental semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau gendernya. Yuk, untuk laki-laki, mungkin yang lagi nontonin monoblog ini, ingat ya pesan Aidil Pratama, berbicara, cerita, curhat, atau ngungkapin perasaan itu bisa banget buat meringankan stres, membantu kita melihat situasi dengan perspektif yang berbeda, dan memperbaiki keadaan mental yang tertekan. Kamu bisa ngobrol ke teman dekat kamu, ke pasangan, atau konsul ke profesional sekalipun. Karena menurut Aidil Pratama, berbicara itu bukan hanya sekedar kita mengungkapkan keluh kesah atau mengeluh tanpa alasan, melainkan bagian dari proses untuk mencari pemahaman diri dan mengatasi perasaan yang terpendam. Jadi, yuk kita bareng-bareng kita ubah stigma ini dan kita menormalisasi emosi pada laki-laki. Balik lagi ya apa yang dibilang sama Compassioner Muzamil Misbah, untuk mengubah stereotip ini perlu banget ada upaya kolektif atau keseluruhan dari berbagai pihak termasuk dari keluarga, institusi pendidikan, dan juga media. Dan juga yang ini terpenting banget untuk orang tua yang suka marahin anak laki-lakinya karena keseringan nangis. Mulai sekarang yuk kita bisa ngajarin anak laki-laki kalau nggak apa-apa kok kalau kamu nangis, nggak apa-apa kalau kamu merasa sedih atau takut atau cemas, karena itu bagian dari proses alami manusia. Pendidikan yang inklusif juga bisa membantu anak-anak memahami bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan, terlepas dari gendernya, mau dia laki-laki atau perempuan. Jadi, trennya kita ganti ya sekarang. Bukan lagi laki-laki tidak bercerita, tapi laki-laki boleh kok bercerita